Saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Apapun situasi kita, kita tetap bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
sebab Engkau satu-satunya yang layak dipuji dan disembah, menerima semua penghormatan dari kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami, saudara bersaudara, untuk hadir di tempat ini. Inilah kami Tuhan yang datang di pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan pagi hari ini kebaktian ibadah Minggu Perki ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, karena firman-Mu sendiri yang mengatakan, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di situ. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Luki. Kami percaya urapan Tuhan ada pada beliau. Pada saat kami mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan, biarlah kebenaran itu yang membebaskan setiap kami. Kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama yang berkuasa di sorga dan di bumi, kami membuka kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa Tuhan berikan kami berkat dalam keluarga ya, dari suami, saya dan anak. Pertama saya juga akan mengatakan dalam hidup kami, hidup saya itu benar-benar dari mulai kami mengharapkan keturunan, 13 tahun kami menanti si kecil, Tuhan berikan. Setelah 13 tahun kami bergumul meminta kepada Tuhan, akhirnya kami diberikan Gabriela. Itu pertama juga, dan yang kedua bulan 7 tahun lalu suami saya mengalami meningitis, yaitu selaput otaknya infeksi, itu karena gigitan ceker binatang yang ada di hutan ya. Di situ dia benar-benar, saya di situ sangat down sekali karena benar-benar dia harus kembali seperti semula. Saya dulu tidak pernah berpikiran kalau ceker itu sangat berbahaya seperti itu. Ternyata benar-benar kalau dia memang virusnya itu udah sampai ke otak, itu benar-benar menghancurkan semua
aktivitas kita. Jadi suami saya itu mulai belajar berjalan, mulai belajar membaca, menulis. Pertama dia tidak bisa menulis, dia harus belajar kembali seperti baby menulis A, B, C, D. Dan tangannya itu selalu kalau dia mau mengambil sesuatu itu dia tidak bisa fokus gitu. Jadi selalu begini. Jadi dia terapi seminggu dia di intensif stasiun itu semua pakai kabel-kabel. Di situ saya juga nggak sanggup lihatnya. Terus sebulan dia di reha, disitulah dia direhabilitasi, dia disitu belajar kembali berjalan, belajar membaca, belajar makan, belajar semua. Di situ saya baru-baru benar luar biasa ini virus menghancurkan otaknya, selaput otaknya infeksi. Nah pada saat itu dia berjuang sampai bulan 7 kemarin, puji Tuhan, dari mulai dia pertama kerja 40%, 60%, 70%, sehingga puji Tuhan bulan 7 kemarin Tuhan itu baik. Suami saya sudah bekerja 100% kembali. Tuhan baik sekali. Dan di situ saya benar-benar bersyukur dia kembali sabar. Yang kemarin itu juga waktu dia kesabarannya memang benar-benar tidak ada lagi. Jadi saya bersyukur sekarang suami saya sudah kembali seperti dulu, sudah sabar dan sudah bekerja. Dan Tuhan tidak berhenti, dia juga memuji saya. Ya, pada bulan Desember tahun lalu saya divonis kanker payudara. Di situ saya seperti disambar petir benar. Karena saya sehat, saya kuat, saya fit, saya aktif, saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah mengalami sakit. Tiba-tiba saya divonis kanker payudara yang tidak ada keluhan sakit. Tapi di situ saya memang benar-benar down dan jatuh. Tapi puji Tuhan, Tuhan membisikkan ke telinga suami saya. Suami saya memeluk saya, dia bilang, "Mami, kita harus kuat. Tuhan kasih ini ke kita karena dia tahu kita kuat." Saya di situ ya. Padahal suami saya bisa dikatakan kekristenannya belum begitu kuat ya. Jadi saya berpikir itu Tuhan yang bekerja dengan dia, berbisik dengan dia untuk menguatkan saya. Saya bilang, aduh, oh makasih Tuhan, maafkan saya sudah hilang. Saya sempat tadi seperti marah sama Tuhan gitu ya, kok nggak habis-habisnya pencobaan ini datang ke kami gitu. Terus suami saya bilang, berdua kita kuat. Kemarin saya sudah mengalami seperti itu, kamu juga sudah kuat, menopang saya, mendukung saya. Sekarang juga saya akan mendukung kamu dan kita akan kuat. Berdua kita kuat mengalami semua ini. Dan Tuhan tahu kita kuat. Saya bilang, iya benar. Tuhan mau supaya saya itu lulus kelas lebih bagus lagi. Jadi saya pikir ini berkat Tuhan, ini anugerah Tuhan. Saya harus jalani. Saya menjalani kemo 6 bulan sampai bulan akhir Desember sampai pertengahan Mei. Saya mengalami kemo. Rambut juga semua sudah habis ya. Terus saya mengalami kemo dan juga akhirnya saya dioperasi tanggal 25 bulan 6. Dan tidak itu juga, pada bulan 2 kemarin, bulan 2 dokter menemukan kembali ada kanker tiroid di gondok, kelenjar gondok saya. Tapi itu bukan metastase dari ini, dia tersendiri. Jadi kanker payudara tersendiri dan kanker gondok juga tersendiri. Tanggal 7 bulan 7 saya dioperasi kanker itu kembali. Jadi dalam 2 minggu saya dioperasi 2 kali, operasi besar. Di situ saya pikir saya harus kuat. Yang buat saya lebih kuat lagi, putri saya katakan, "Mami, kamu harus sembuh. Kamu harus sembuh untuk saya." Itu membuat saya benar-benar sangat terharu. Dia langsung saya bilang, "Tuhan, saya ingin sembuh, saya ingin sehat, saya ingin kuat, saya ingin panjang umur untuk putri saya dan untuk suami saya." Di situ yang bikin saya kuat. Dan satu lagi, saya juga sangat bersyukur Tuhan tetap pegang saya. Dalam waktu kemo itu, dokter juga sudah tanya saya, "Kamu benar-benar kuat?" "Ya, saya kuat." "Kalau kamu perlu psikolog atau psikiater, kita punya banyak daftar. Kamu bisa." Saya bilang, "Saya tidak perlu." "Saya tidak perlu yang namanya psikolog atau psikiater. Saya punya Tuhan Yesus." Saya bilang, "Kamu luar biasa beragama." Dia bilang, "Iya, saya percaya Tuhan Yesus dokter saya. Tuhan Yesus akan sembuhkan saya. Dan kalau ada apa-apa saya mengadu dengan dia." Saya bilang, "Dia dokter saya, kamu hanya perantaranya untuk menyembuhkan saya." Saya bilang.
Dan di situ juga kita jadi sharing, dia tanya juga, jadi kamu kegiatannya apa? Saya bilang ya saya aktif di PERKI, Persekutuan Kristen Indonesia, saya juga terangkan itu, kita juga ada di Persekutuan Agape, saya juga aktif di sini. Jadi jadinya kita jadi sharing gitu. Jadi saya juga ceritakan luar biasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya juga ceritakan suami saya. Jadi lama lah gitu. Terus akhirnya tuh dokter bilang, wow luar biasa. Dia bilang, iya kalau saya sekarang hanya serahkan sama Tuhan, saya bilang. Tuhan sudah buat hidup saya, sudah rencanakan hidup saya bagaimana, jadi saya serahkan dengan dia. Dialah psikiater saya. Terus pada saat kemo tadi itu juga kadang-kadang saya juga jumpai ya teman-teman dia yang benar-benar sangat depresif, seperti kayak menyendiri dan sedih gitu ya. Saya tidak segan-segan saya datangi, saya bilang, kenapa kamu sedih? Terus dia cerita, ya saya begini, terus saya bilang, kalau kamu mau kita bisa berdoa bersama-sama. Karena penderitaanmu sama seperti saya bilang, kita sama-sama di sini. Jadi kalau misalnya kamu mau, kita sama-sama berdoa, kita minta kekuatan, saya bilang. Terus dia bilang, nah, pertama dia agak sedikit itu ya, terus akhirnya dia bilang, oke, dia bilang. Terus akhirnya saya ajak dia berdoa, puji Tuhan. Terus kemo selanjutnya juga, dia datangin saya, dia bilang, Darlene, kita bisa berdoa bersama lagi, sepertinya saya tenang, dia bilang gitu. Terus, ayo, saya bilang begitu. Jadi saya punya teman lagi. Terus 8 hari saya juga dioperasi itu juga begitu. Saya kadang-kadang jalan ke trotoar, saya lihat juga orang-orang kadang-kadang sedih seperti itu. Saya tidak segan-segan, saya datangin, saya bercerita tentang firman Tuhan. Terus akhirnya lama-lama juga, Merlin, kamu doakan saya yuk, kita doa bersama yuk. Saya bilang, aduh terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Jadi selama kemo, selama itu saya juga selalu katakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, saya sudah selesai kemo, sudah selesai operasi, dan kemarin juga Bestralu, sinar radioaktif selama 25 kali. Saya bisa hadapin semuanya dengan kuat, dan sekarang saya sudah sehat. Semua terapi sudah selesai, semua sudah, pokoknya hasilnya semua sudah baik. Sekarang saya hanya tinggal sekali 3 bulan untuk kontrol ke dokter. Puji Tuhan, Tuhan baik kepada saya. Dia sudah bantu saya untuk menjalani semua proses ini, sehingga saya sekarang bisa hadir di sini, bisa kuat, bisa berkumpul bersama kita semua. Karena kebesaran Bapa kepada saya, walaupun suara saya tidak bagus ya, saya ingin menyanyikan lagu untuk Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih, Dok.
kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami, mau menyertai kami, dan menolong kami di dalam setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, sungguh besar Engkau dan sungguh setia Engkau kepada kami sampai hari ini. Jikalau bukan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Engkau, maka kami tidak akan menjadi seperti kami sekarang ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memuji, memuliakan Engkau. Sekarang pada saat kami mau merenungkan firman Tuhan, Engkau tolong kami, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami boleh mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Dan buat kami ya Tuhan, bukan saja kami mengerti di dalam pikiran kami, tetapi kami mau melakukan kehendak Engkau di dalam hidup kami. Ubah kami ya Tuhan, ya Roh-Mu yang kudus yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya mungkin kita udah sering mendengar ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini ngomongan Tuhan kepada Yosua. Kita membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Bagi saudara sekalian yang tidak ada kesulitan untuk berdiri, kita berdiri membaca firman Tuhan. Kita baca bergantian, yang lalaki para pria membaca ayat yang ganjil dan para wanita membaca ayat yang genap. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-11. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het,
sampai kalau besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati kita. Silakan dulu sekalian. Saya sangat tersentuh mendengar tadi kesaksian dari Ibu Melody. Terima kasih banyak. Saya mencoba membayangkan kalau saya ada di posisi dia, kira-kira apa yang akan saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Sekarang kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita hidup di dalam ketidakidealan. Ya, hidup di dalam ketidakidealan, dan Tuhan harus mengizinkan ketidakidealan ini terjadi. Ya, Tuhan harus mengizinkan ketidakidealan ini terjadi. Ini satu tema yang cukup besar untuk dibicarakan, tetapi secara sederhana, kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, maka Tuhan harus memberikan waktu kepada kita untuk bisa bertobat. Dan supaya kita bertobat, kita memerlukan waktu ini, maka Tuhan harus membiarkan kita berdosa. Kalau Tuhan harus menegakkan keidealan Dia, maka penghakiman sudah terjadi dan tidak ada satupun daripada kita yang selamat. Oleh karena itu, ketika Tuhan harus mengizinkan dunia ini berjalan dan menunggu kita untuk boleh bertobat, maka Tuhan harus mengizinkan dosa itu dan kejahatan, sakit penyakit, perang, itu semua terjadi. Nah, saudara, ketika kita hidup dalam dunia yang jatuh seperti demikian, kita akan menghadapi banyak sekali hal-hal yang kita tidak bisa perhitungkan. Kita tidak menduga dan tidak bisa kalkulasi. Beberapa hari lalu saya telepon dengan kakak saya. Ipar saya kena kanker. Untuk satu jangka waktu kakak saya nggak mau cerita ke saya. Saya tahu, tetapi saya juga pura-pura nggak tahu karena dia belum cukup berani untuk percaya. Tetapi beberapa hari lalu dia tahu-tahu kirim WhatsApp, tanya sederhana, bagaimana kabar kamu? Waktu saya baca pertanyaan ini, kita sudah tahu bahwa ini saatnya buat dia cerita. Saya hubungi kakak saya, dia bilang, selama ini saya merasa saya bisa hidup dengan kekuatan saya. Saya tidak takut hidup.
saya bisa mengkalkulasi semua. Tetapi sekarang saya tidak bisa kontrol semua. Tetapi dia melihat bahwa ini kesempatan bahwa dia dan keluarga mencari Tuhan. Sekarang ketika kita menghadapi ketakutan-ketakutan seperti demikian, bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita harus bertindak? Kita menghadapi tantangan pada saat kita sekolah, menghadapi ujian kita takut. Bukan hanya di sekolah, di tempat pekerjaan kita menghadapi tantangan-tantangan. Kita mungkin menghadapi satu atmosfer tempat kerja yang tidak sehat, tidak baik, penuh dengan sikut sana dan sikut sini. Atau mungkin kita menghadapi bos yang keras, yang mungkin tidak suka dengan kita, atau mungkin ada kolega-kolega yang kita nggak tahu apa salah kita dengan dia, tetapi dia begitu membenci kita, lalu dia membuat hidup kita seperti ada di neraka. Kita nggak tahu. Atau mungkin juga kita mengalami tantangan-tantangan di dalam keluarga. Kita menghadapi mungkin pasangan yang sulit, hubungan yang mungkin tidak harmonis, atau mungkin juga kita menghadapi masalah memiliki orang tua yang terlalu keras, atau mungkin punya anak yang terlalu memberontak, atau mungkin sakit penyakit seperti yang ya Ibu Merlin dan tadi Ibu Vivian juga ceritakan. Kita tidak bisa kalkulasi, semuanya tahu-tahu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, suatu pertanyaan, bagaimana kita harus menghadapi ini semua? Terus kan di dalam teks yang kita renungkan pada hari ini, latar belakangnya sederhana, yaitu di situ sudah dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa Musa sudah meninggal dan Tuhan mau memakai Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bagaimana perasaan Yosua pada saat dia harus memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian? Terus kan keadaan ini merupakan satu pengulangan dari keadaan yang mirip kira-kira 40-an tahun yang lalu. Apa yang terjadi 40 tahun yang lalu? Yaitu bahwa bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Dan Tuhan membawa bangsa ini untuk masuk ke tanah Kanaan. Sesuai kalau kita melihat di peta, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan tidak perlu sampai 40 tahun. Mungkin beberapa bulan, maka bangsa ini sudah akan bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi pada saat 40-an tahun yang lalu, ketika Musa mengirim 12 pengintai, dan setelah 40 hari pengintai ini melihat tanah Kanaan, mereka kembali dengan satu laporan yang sangat menakutkan, yaitu mereka mengatakan bahwa bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu adalah bangsa-bangsa yang kuat, yang lebih hebat dari mereka. Sesuatu hal ini bisa dimengerti. Kenapa? Karena bangsa Israel dari baru keluar dari Mesir, mereka adalah budak sebelumnya. Jadi mereka tidak punya keahlian berperang. Mereka tidak terorganisir seperti orang-orang yang di Kanaan. Orang-orang yang hidup di tanah Kanaan ini, mereka sudah punya raja, mereka punya benteng. Setiap kota mereka itu punya kubu. Kita bisa baca cerita itu, contohnya bagaimana bangsa Israel harus merebut Yeriko. Itu ada satu benteng yang mereka sudah punya. Jadi oleh karena itu ketika mereka melihat semua sistem yang ada di tanah Kanaan, mereka ketakutan. Nah, ketika mereka kembali, saudara sekalian, maka mereka bilang, wah, kalau kita masuk ke tanah Kanaan, kita kalah. Kita nggak sebagus mereka. Sistem mereka lebih bagus. Tentara mereka lebih hebat menghadapi untuk berperang di medan pertempuran. Terus kalian di dalam keadaan seperti demikian, maka terpecahlah para pengintai tersebut dari 12 pengintai itu menjadi kelompok yang berani dan kelompok yang takut. Satu kelompok yang masih setia kepada Tuhan, satu kelompok lagi yang melawan Tuhan. Terus kan dari kelompok-kelompok ini, satu pertanyaan buat kita, Yosua itu ada di mana saat itu?
Kita di sekolah minggu kita membaca kehebatan Yosua sebagai seorang jenderal perang yang sangat capable ya, yang mampu untuk memimpin perang. Dari segi kemampuan tidak diragukan, Yosua adalah seorang yang hebat. Tetapi apakah Yosua adalah seorang yang berani? Sebenarnya kalau kita perhatikan, pada saat pengintai-pengintai ini memberitakan keadaan di Kanaan, yang berusaha untuk menenangkan hati bangsa Israel itu siapa? Apakah Yosua atau ada seorang yang lain? Kalau kita dengan teliti membaca firman Tuhan di Bilangan pasal 13 ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Terus kalian, Kaleb di sini adalah pengintai yang berani. Dia mengatakan, ya, memang orang Kanaan itu lebih hebat. Benteng, mereka punya benteng, mereka lebih terorganisir. Kita enggak. Tetapi mari kita maju, kita pasti menang. Gak usah takut. Tetapi seharusnya kalau kita perhatikan dengan teliti, di mana Yosua? Di mana Yosua? Yang ngomong Kaleb. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa yang lain semua sebenarnya takut. Sebenarnya takut, saudara sekalian. Kapan Yosua mulai bersuara? Setelah akhirnya bangsa itu semua bilang, kita nggak mau lagi masuk ke tanah Kanaan, kita nanti mati. Ngapain kita sekarang ikut Tuhan? Mari kita balik ke Mesir. Nah, pada saat inilah Yosua menghadapi pilihan. Apakah dia masih mau ikut dengan orang-orang yang takut, lalu melawan Tuhan, kembali ke Mesir, atau sekarang dia harus mengambil pilihan? Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, baru setelah mereka semua akhirnya mau kembali ke Mesir, pasal 14, Bilangan pasal 14 ayat 5 mengatakan gini, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Lalu berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Disinilah baru Yosua bersuara. Sesuai mungkin kita merasa jangan-jangan ya tidak diberitakan kalau Yosua itu bersuara. Oke, tapi coba kita baca dengan teliti lagi soal siapa yang dipuji Tuhan di dalam kasus ini. Kita coba lihat di Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Setelah kalau kita membaca keputusan Tuhan setelah melihat reaksi bangsa Israel, sepertinya ada dua reaksi. Reaksi pertama, Tuhan mengatakan semua orang yang sudah melawan aku 10 kali gak bisa lagi untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi pada saat ini Tuhan tidak ngomong tentang Yosua. Yang Tuhan puji cuma Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Tetapi di dalam keputusan yang kedua, ketika Tuhan berbicara, ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami,
kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi di dalam keputusan kedua ketika Tuhan mengatakan semua orang yang di bawah 20 di atas 20 tahun tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Tapi kalau kita memperhatikan perkataan Tuhan, tidak ada pujian untuk Yosua. Kenapa? Karena sebenarnya Yosua termasuk orang yang takut. Dan hal ini terjadi benar ketika 40 tahun kemudian setelah bangsa Israel akhirnya dihukum Tuhan harus keliling-keliling di padang gurun karena mereka memang takut menghadapi tanah Kanaan. Oke, maka Tuhan bilang, kalau kalian takut ya sudah, saya tidak akan paksa kamu masuk ke tanah Kanaan. Semua yang melawan aku, ya sudah, kalian meninggal di padang gurun. Saya akan membawa generasi muda yang di bawah umur 20 baru akan masuk ke tanah Kanaan. Sekarang ketika Musa sudah meninggal, Yosua menghadapi tantangan yang sama. Di depan dia tanah Kanaan dengan orang-orang yang hebat-hebat di dalam bertempur. Kita tahu di dalam pertempuran ini ada suatu pertempuran yang panjang, terutama menghadapi orang-orang Filistin. Itu nanti baru akan selesai waktu zaman Daud. Kita tahu itu. Jadi suatu peperangan yang panjang. Tetapi sekarang Yosua ketika dia berada lagi di perbatasan dengan tanah Kanaan, dia mengingat lagi masa lalu. Dan dia menghadapi tantangan yang sama. Dia mengalami ketakutan. Nah, itu sebabnya kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6 sampai yang ke-11, Tuhan berkata 3 kali kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau bahasa Jerman pakai kata stark und mutig. Berarti kuatlah dan beranilah. Ayat 9 terutama menekankan dengan jelas perasaan hati daripada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Berarti Yosua kecut, Yosua tawar hati. Dia tidak berani memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Jadi kalau kita menggolongkan, golongan yang berani cuma satu orang, Kaleb. Yang lain golongan penakut. Golongan yang melawan Tuhan 10 pengintai. Tetapi golongan yang masih setia kepada Tuhan ada 2, yaitu Kaleb dan Yosua. Apa artinya, saudara? Artinya kita boleh punya ketakutan, tapi bukan berarti itu adalah alasan buat kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Yosua takut. Tapi ketika dia harus memilih antara Tuhan dan hal yang lain dan melawan Tuhan, maka dia memilih Tuhan. Inilah saudara sekalian kelebihan daripada Yosua. Yosua memang seorang penakut, tapi dia bukan seorang pengecut. Dia punya iman, dia punya kepercayaan kepada Tuhan. Dia tahu dia nggak mampu, tetapi dia percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dia. Tapi walaupun dia tahu bahwa Tuhan akan menolong dia, itu tidak membuat dia tahu-tahu menjadi seorang pemberani. Demikian juga dengan kehidupan kita saudara. Kalau kita punya rasa takut, nggak apa-apa, it's okay. Kalau kita bilang kita harus selalu berani, terus kan kita bukan manusia. Tantangan jelas di depan kita, masalah hidup jelas di depan kita. It's okay untuk takut, tetapi jangan sampai melawan Tuhan. Di dalam kejadian ini, satu hal yang sangat luar biasa.
Tuhan punya Kaleb, Tuhan punya Yosua. Tetapi lucunya Tuhan pilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kenapa Tuhan gak pilih Kaleb? Kaleb ini orang berani. Dia jago. Bahkan setelah Yosua mati, Kaleb masih hidup. Kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 1, Kaleb masih hidup. Jadi dia bisa memimpin bangsa Israel lebih lama. Kenapa Tuhan gak pilih Kaleb? Dan pilih Yosua seorang penakut. Dan gak pilih Kaleb seorang pemberani. Sekarang, buat seorang yang berani untuk setia kepada Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan, itu lebih gampang. Kalau kita seorang yang berani, maka kita mau mempertahankan iman kita, mau setia kepada Tuhan, itu gampang. Tapi kalau kita adalah seorang yang penakut, saudara sekalian, lebih susah buat kita untuk bisa setia kepada Tuhan. Untuk mau menjalankan kehendak Tuhan itu lebih susah. Kenapa? Karena ada ketakutan di dalam diri kita. Tetapi saudara sekalian, jangan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang katakanlah dihina oleh Tuhan. Tuhan justru menghargai Yosua yang punya rasa takut, tetapi dia percaya kepada Tuhan dan mau jalan. Satu kelemahan daripada Kaleb adalah dia terlalu berani. Kalau kita membaca perkataan Kaleb, pada saat dia mau menghibur hati daripada orang Israel, dia berkata, saya harus cari. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Siapa? Kita. Maka di sini Kaleb cukup yakin dengan kekuatan bangsa Israel. Bagi orang-orang yang berani, kita seringkali mengagumi orang berani. Kita berpikir mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang lebih beriman. Ya, Kaleb dipuji Tuhan. Jelas Tuhan mengatakan dia punya spirit yang berbeda. Dia mendapat pujian Tuhan. Tetapi terkadang untuk orang-orang seperti Kaleb, orang-orang ini punya satu kelemahan, yaitu mengandalkan kekuatan sendiri dan melupakan Tuhan. Saya tidak tahu dengan jelas mengapa Tuhan akhirnya memilih Yosua dan bukan Kaleb. Mungkinkah bahwa Kaleb terlalu berani, terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri? Sedangkan ya, Yosua takut. Tetapi dia mau berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan akhirnya memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Terus kan demikian juga dengan kehidupan kita. Ada banyak tantangan di depan kita. Entah itu dengan pekerjaan kita, studi kita, keluarga kita, sakit penyakit. Tantangan ini semua ada. Dan ketika kita punya rasa takut, it's okay. Kita boleh menangis di hadapan Tuhan. Kita boleh menjerit di hadapan Tuhan. Itu bukan berarti kita bermusuhan dengan Tuhan. Justru ketika kita menjerit kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, kita sedang mau meminta Tuhan yang memimpin jalan hidup kita. Kita sadar bahwa kita tidak mampu. Dan kita mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Biarlah Engkau yang maju. Dan aku akan mau berjalan bersama dengan Engkau. Dan dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak menghina Yosua yang penakut. Tuhan tidak memakai Kaleb seorang Superman yang begitu hebat untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan pakai Yosua yang penakut. Oleh karena itu sekalian, siapapun kita di hadapan Tuhan, Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita. Dia mau menolong kita.
Terus kan janji Tuhan kepada Yosua, setiap langkah yang kamu langkahi itu akan diberikan kepadamu, itu tidak bisa kita ambil buat kita. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kita harus hati-hati membagi janji mana yang diberikan Tuhan kepada Yosua atau orang-orang pada saat itu dengan janji mana yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang kita orang Kristen cepat berani mengambil janji untuk kita. Contohnya, setiap langkah yang diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Apakah itu berlaku untuk kita? Tidak. Tidak. Kita nggak bisa verallgemeinern semua firman Tuhan untuk kita. Kalau nggak kita jadi ngaco. Contoh, Naaman, dia sakit kusta. Terus Elisa suruh bilang, kamu cemplung di sungai Yordan 3 kali, maka kamu akan sembuh. Naaman marah kan, enak aja, di tempat gua sungainya lebih bersih, ngapain gua celup-celup di sungai Yordan. Terus hambanya si Naaman bilang, ya lu kalau disuruh sama Elisa yang susah-susah kan lu mau lakuin, lu suruh cemplungannya kenapa sih nggak mau? Kira-kira kayak gitu. Terus si Naaman bilang, oh ya bener juga ya, dia cemplung sekali, nggak sembuh, 2 kali, nggak sembuh, 3 kali sembuh. Boleh nggak kita pakai ayat ini buat kita? Nggak boleh. Kalau gitu kita bilang, kalau kamu sakit kusta, cemplung ke sungai Rhine. Ya sungai Rhine masih nggak apa-apa, ada bersih. Kalau di Jakarta, cemplung sungai Ciliwung. Aduh, kamu sakit kulit. Saya sempat waktu di Jakarta banjir ya, itu banjir besar-besaran tahun 2000 berapa? 13. Kaki saya harus nyemplung. Waktu saya pagi-pagi udah kaget. Wah, udah kira-kira sepinggang. Terus saya akhirnya lari ke gereja untuk selamatin itu surat-surat. Udah kira-kira jam 12 itu udah segini. Saya nggak bisa berenang lagi. Saya cuma bawa botol minyak goreng kosong yang pegang botol. Terus maksud saya cerita itu adalah karena kaki saya nyemplung ke air kotor. Akhirnya kaki saya itu titik-titik coklat, nggak hilang-hilang. Sampai 2019-an nggak hilang-hilang. Waktu saya udah pindah ke Swiss, baru hilang. Sekarang udah nggak ada lagi. Tetapi maksud aku, cemplung ke sungai Ciliwung, kamu sakit kulit. Jadi kita nggak bisa mengambil semua ayat firman Tuhan untuk kita. Ya, jadi contohnya Yesus menyembuhkan orang dengan pakai ludah. Kita nggak bisa bilang, bagaimana menyembuhkan orang buta? Ambil tanah, cuy. Wah, tambah buta gitu. Bukan buta infeksi. Ya jadi kita nggak boleh kayak gitu. Tetapi kita harus mengambil prinsipnya. Ya, jadi Tuhan tidak memberikan janji ini ke kita. Ini janji kepada Yosua dan bangsa Israel. Tetapi apa yang kita bisa lihat dari prinsip ini? Ya, prinsip ini adalah mengatakan Tuhan mau menyertai. Tuhan mau menyertai kita. Juga ketika kita takut, ketika kita merasa nggak bisa, Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup kita akan selalu baik dan nggak ada masalah. Nggak ada janji itu di Alkitab. Tetapi satu yang Tuhan janji, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan Yesus. Aku akan menyertai kamu. Jadi Tuhan tidak menjanjikan kalau kita hidup di dunia semua baik. Kenapa? Tuhan harus mengizinkan dosa. Tuhan harus mengizinkan dunia ini jatuh ke dalam dosa dan hancur. Kita yang buat kan? Tetapi Tuhan mengatakan, di tengah-tengah masalah ini semua, kamu nggak usah takut. Aku menyertai kamu. Nah, di dalam prinsip yang satu hal lagi yang kita bisa pelajari di sini, yaitu ketika Tuhan mengatakan kepada Yosua di ayat 7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sesuai ada 2 hal yang Tuhan minta kepada Yosua di saat itu. Yaitu 1, hati yang mau melakukan firman Tuhan.
hati yang mau melakukan kehendak Tuhan secara penuh. Kan Tuhan nggak bilang bahwa kita sempurna. Enggak, kita nggak sempurna. Tetapi masalahnya adalah masalah hati. Kalian, kalau kita ngomong soal kesalahan, semua daripada kita melakukan kesalahan. Tetapi masalahnya apakah kita mau stop belajar atau kita mau terus belajar. Saya biasa suka mengambil ilustrasi, kalau orang di SD ya, belajar matematika tambah-tambahan. Kita belajar tambah-tambahan dulu kan waktu SD rasanya susah juga ya, buat salah terus. Tapi kita pada saat itu punya pilihan, berhenti belajar atau terus belajar. Kalau kita berhenti belajar, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa. Ketika kita belajar, kita buat kesalahan nggak? Buat kesalahan. Tapi hari ini masih ada dari kita yang nggak bisa tambah-tambahan dan kurang-kurangan. Nggak ada kan? Kenapa? Karena kita sudah belajar. Nah demikian juga dengan jalan dengan Tuhan. Tuhan nggak meminta kesempurnaan kita. Tapi Tuhan mau satu, kesediaan kita untuk melakukan. Maka Tuhan mengatakan di dalam permintaan Tuhan yang pertama adalah bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Tuhan nggak bilang kamu baca tuh tulisan Musa sampai kamu bisa hafal semua, maka kamu sudah hebat. Lucu, Tuhan bilang bertindaklah hati-hati. Permintaan pertama Tuhan minta bertindak. Kita sudah tahu belum seluruh firman Tuhan? Enggak kan? Tapi pertanyaannya, kita mau lakukan enggak yang kita sudah tahu? Kalau kita nggak mau lakukan, udah nggak usah ngomong. Ya memang karena kita nggak mau lakukan, kita makin tahu juga makin parah. Nah kita menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terlalu banyak tahu, tapi nggak lakuin. Jadi orang-orang munafik kan? Benar nggak? Jadi permintaan Tuhan pertama-tama adalah hati yang mau melakukan. Bertindaklah. Tetapi bertindaklah sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Nah sekarang pertanyaan, firman Tuhan yang kita kenal seperti apa? Nah maka di dalam permintaan Tuhan yang kedua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Firman Tuhan di mulut, maksudnya memperkatakan itu artinya firman Tuhan itu ada di mulut kita. Jadi artinya membuat firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang kita hafal. Itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi itu untuk menghafal atau membaca dengan keras. Jadi kalau kita melihat orang Yahudi itu biasa membaca tuh begini. Jangan menghina, itu adalah cara yang bagus. Kenapa? Itu membaca dengan ritme. Jadi kalau saya waktu dulu disuruh waktu kuliah, saya disuruh hafal 400 ayat perjanjian baru, 400 ayat perjanjian lama, kira-kira kayak gitu dalam bahasa Jerman. Saya pikir, aduh Tuhan, gimana caranya gue bisa hafal ini? Kalau bahasa Indonesia oke lah, tapi kalau bahasa Jerman aja gile. Gimana aku caranya ngafalnya begini? Kenapa? Ini memberikan ritme. Nah itu juga ketika kita nyanyi, kita akan lebih gampang menghafal. Mau belajar bahasa Jerman lebih gampang melalui lagu, karena itu ada ritme. Nah ritme membuat kita itu menghafal dengan lebih gampang. Nah Yesus kan memperkatakan, jadi artinya kita mengulang-ulang membaca firman Tuhan. Ya, dan bukan saya membaca, nggak ada gunanya kalau membaca doang, merenungkan siang dan malam. Nah, kita perhatikan ada dua hal. Satu adalah melakukan. Yang kedua adalah pengetahuan. Tuhan meletakkan di urutan pertama adalah melakukan. Kenapa? Karena Tuhan tahu sampai kapanpun kita hidup, kita tidak akan pernah 100% mengerti hati Tuhan.
yang Tuhan wahyukan kepada kita ini hanya satu bagian dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang tidak terbatas itu tidak bisa dibatasi dengan sebuah buku. Tetapi apa yang Tuhan wahyukan di dalam Alkitab, Tuhan anggap cukup untuk kita mengenal Dia. Jadi oleh karena itu Tuhan tahu kita tidak akan pernah bisa sempurna. Tapi Tuhan meminta pertama-tama hati yang mau melakukan. Yang kedua adalah hati yang mau mengenal. Kalau seandainya kita nggak mengenal firman Tuhan, nggak tahu firman Tuhan seperti apa yang kita mau lakukan? Saya percaya Tuhan pasti suruh saya A, saya percaya B. Dari mana? Terus kan kalau kita bilang iman, nah ini kayak iman tuh harus hati-hati. Kaleb lebih beriman dari Yosua atau Yosua lebih beriman dari Kaleb? Kita nggak tahu jawabannya ya. Kita nggak tahu. Bisa jadi Kaleb lebih beriman. Tetapi seharusnya saya katakan, buat Kaleb kan lebih gampang untuk setia kepada Tuhan. Karena dia memang berani. Untuk orang-orang kayak gini, yang tadi saya mengatakan mengandalkan kekuatan sendiri, harus hati-hati. Kenapa? Karena jangan-jangan lu beriman menurut lu doang. Atau yang saya suka sebut, iman lu kira-kira. Benar. Hegel bilang gini, Tuhan itu cari pengalaman. Hegel itu seorang filsuf ya. Dia seorang filsuf yang bukan Kristen dan ngomongan dia ngaco. Tetapi saya pengen cerita sedikit. Dia bilang Tuhan itu pengen punya pengalaman apa artinya kesementaraan dan kematian. Makanya dia memproyeksikan dirinya lahir dari Yesus Kristus. Lalu setelah dia mengalami kesementaraan dan kematian, oh Tuhan tahu, ini tuh namanya kematian dan kesementaraan. Maka dia balik lagi jadi Tuhan. Nah, dia bilang gitu. Terus akhirnya lingkaran dari Hegel ini diputar oleh Feuerbach. Feuerbach bilang, enggak, bukan begitu. Bukan Tuhan yang memproyeksikan dirinya kepada manusia, tetapi manusia yang memproyeksikan dirinya kepada Tuhan. Jadi artinya apa? Kalau manusia tidak mampu menyelesaikan masalahnya, maka dia mengatakan, Tuhanlah yang akan menyelesaikannya buat aku. Ketika dia merasa takut, maka dia bilang, Tuhanlah yang akan membelaku. Ketika dia dikecep, diperlakukan tidak adil, maka dia akan mengatakan, Tuhanlah hakimku. Tetapi Feuerbach mengatakan, itu adalah proyeksi manusia terhadap Tuhan. Buatan, jadi dia pengen berkata pada akhirnya, Tuhan itu buatannya kita. Feuerbach ini adalah bapak orang ateis. Nah sekarang pertanyaan, kita tentu tidak setuju dengan ngomongan Feuerbach, bukan? Tetapi kritikan Feuerbach ini benar nggak? Terjadi nggak? Terjadi. Banyak orang datang ke gereja jadi orang Kristen bukan karena cari Tuhan, tapi karena cari berkat. Dia perlu pertolongan Tuhan, maka dia cari Tuhan untuk supaya ditolong. Ketika dia merasa nggak bisa membela dirinya, dia mengatakan Tuhanlah pembelaku. Tetapi selanjutnya Tuhanlah pembelaku ini dari mana? Pikiran Tuhan. Nah jadi artinya kita harus berhati-hati ketika kita melaksanakan iman kita. Iman ini didasarkan atas apa? Kalau di atas hanya daripada pikiran kita, ya itu yang tadi saya katakan, itu iman lu kira-kira doang. Jadi kalau kita bilang aku beriman harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Nah ini dia firman Tuhan. Jadi kalau seandainya aku melandaskan imanku di atas firman, maka kita nggak ngira-ngira lagi. Karena aku tahu siapa yang aku percaya. Maka oleh karena itu pengenalan kita akan Tuhan tidak bisa lepas dari kita mengenal Tuhan dari Alkitab. Kalau kita mengatakan kita cukup pintar untuk mengenal Tuhan, jangan heran, kita akan selalu salah. Kenapa? Karena Tuhan kita coba Tuhan mau kira-kira kok. Tuhan buatanku sendiri seperti Feuerbach katakan. Jadi kalau kita mau benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita harus mau tahu kehendak Tuhan. Kita harus mau tahu siapa Dia. Dan untuk mau tahu melakukan
iman kita perlu informasinya. Nah, informasi ini apa? Firman Tuhan. Di dalam hal Yosua, informasinya apa? Firman Tuhan yang telah diberikan Musa, yaitu kitab Taurat ya. 5 kitab Taurat pada saat itu sudah ada, dibuat oleh Musa, diberikan kepada bangsa Israel. Nah, inilah informasi untuk menjadi landasan iman. Maka itu juga Tuhan bilang, lakukanlah seperti yang telah Musa berikan kepada kamu. Dan kamu baca itu, perkatakan itu, renungkan itu, supaya dengan demikian supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga akhirnya pelaksanaan iman kita bukan iman lu kira-kira, tapi karena keyakinan atas kehendak Tuhan. Kita tahu apa yang kita lakukan karena memang Tuhan mau itu. Yesus kan sebagai kesimpulan daripada perenungan kita pada hari ini, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, ketika kita takut, it's okay. Tuhan tidak menghina kita karena kita takut. Tapi justru pada saat kita takut, ini adalah titik di mana kita harus memutuskan seperti Yosua. Ketika kita takut, kita mau ikut ketakutan kita, seperti bangsa Israel mau balik ke Mesir dan melawan Tuhan, atau bilang, oke, Tuhan, saya takut, tapi saya mau maju karena Engkau beserta dengan aku. Dan Tuhan pakai Yosua yang penakut ini untuk memimpin bangsa Israel masuk, dan bukan Kaleb yang berani. Ini Injil buat kita, kabar baik buat kita. Tuhan bukan saja memakai orang-orang hebat, Tuhan bukan saja memakai Kaleb, tapi Tuhan memakai Yosua yang penakut. Dan kalau Tuhan bisa pakai Yosua yang penakut, Tuhan bisa pakai kita semua. Kita semua dengan segala kelebihan dan kelemahan kita, Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Tapi Tuhan mau kita setia. Dan di dalam kesetiaan ini, bagaimana kita berjalan dengan Tuhan? Pertama, Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tahu kita semua nggak sempurna. Saya juga nggak sempurna mengerti firman Tuhan. Jangan berpikir kalau saya memberitakan firman Tuhan tanpa kesalahan. Yang nggak ada kesalahan cuma Alkitab. Saya banyak kesalahan. Contoh, waktu saya baru bertobat, saya banyak berkata-kata memberitakan firman Tuhan. Tapi setelah saya baca kembali, saya menyesal. Kok saya ngomong kayak gitu ya? Jadi kita nggak sempurna. Tapi Tuhan meminta hati yang mau melakukan. Tetapi hati yang mau melakukan juga memerlukan informasi. Oleh karena itu penting buat kita membaca Alkitab kita, mengenal siapa Tuhan kita, mengenal kehendak Dia, sehingga kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di depan hidup kami banyak sekali tantangan, banyak hal yang tidak bisa kami kontrol. Corona sudah membuktikan bahwa betapa lemahnya kami. Kami berpikir kami bisa menggunakan kekuatan kami untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, membuat hidup yang lebih baik. Tapi pada akhirnya kami menyadari kami terbatas. Banyak tantangannya Tuhan yang kami penuh rasa takut, dan kami tidak tahu bagaimana kami bisa menghadapinya. Kami belajar dari Yosua, seorang yang sebenarnya takut, tapi Engkau tidak memandang hina dia. Kami bersyukur Yosua pada saat dia takut, dia masih setia pada Engkau. Dia mau berjalan bersama dengan Engkau. Makanya Tuhan, mungkin kami bukan Kaleb, mungkin kami seperti Yosua. Kami mau ya Tuhan berjalan menghadapi tantangan kami bersama dengan Engkau. Engkau memakai Yosua yang lemah, maka kami yakin Engkau bisa pakai kami. Engkau mau menyertai kami. Engkau tidak pernah berjanji bahwa hidup kami selalu baik, sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi Engkau mau berjalan bersama-sama dengan kami di dalam setiap langkah kami. Tolong kami ya Tuhan di dalam pengikutan kami akan Engkau, supaya kami memiliki hati yang mau melakukan kehendak Tuhan. Kami belum mengerti seluruh firman Tuhan,
paling sedikit ya Tuhan, kami mau untuk melakukan apa yang kami sudah tahu. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak puas dengan apa yang kami sudah tahu. Kami mau tahu lebih dari tentang Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu. Kami tidak mau hanya mendengar Tuhan dari orang lain, atau kami membaca buku-buku lain, tapi kami mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh hanya dari sumber pertama, yaitu dari firman-Mu, dari Alkitab. Engkau tolong kami, supaya kami mau mengerti Tuhan lebih dan lebih lagi, sehingga kami tahu bagaimana kami harus bertindak di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami memuji memuliakan Tuhan. Kami memohon Tuhan memimpin, menyertai langkah hidup kami di depan. Ada banyak tantangan yang mungkin kami takut, tapi kami percaya kami punya Engkau, Allah yang mau menyertai kami, dan Engkau akan menyertai jalan hidup kami dan memimpin kami. Itu kekuatan kami ya Tuhan. Kiranya kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan penghiburan, dan teguran dari Roh Kudus boleh menyertai kami, menolong kami, meneguhkan hidup kami, sehingga kami mampu menghadapi segala tantangan di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.